tapi kita punya beragam problem sosial dan politik. Mulai dari isu pendidikan, isu kesehatan, stunting, isu kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Kira-kira Pak Jamal, ini siapa yang harus bertanggung jawab? Apa yang disebutkan dalam undang-undang? Menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, bermartabat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi ini koma semua harus dipahami. Apa kemudian yang mendorong Bang Jamal menjadi kepala BERA? Dan apa program yang akan Bang Jamal lakukan? Yang mendorong saya ke PAD-nya berapa Bang? Jadi Cukup nggak untuk beli-beli Jadi itu? apa yang salah dengan perdamaian ini? Eits, subscribe dulu. Assalamualaikum Bang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhlis. Lama gak jumpa Bang ya? Lama nggak jumpa, sekali jumpa lama. Sekali jumpa langsung di podcast. Iya. Bang Jamal, seperti biasa podcast di Segau TV itu diawali oleh sedikit perkenalan. Penting supaya rakan Sago bisa tahu siapa sebenarnya Bang Jamal. Secara personal saya tahu Bang Jamal itu mantan komandan GAM, tapi Publik Aceh kan belum tahu. Jadi silakan diperkenalkan diri sedikit, nama, latar belakang. Saya dilahirkan di sebuah desa lebih kurang 50 km dari pusat kota, ibu kota Aceh Utara. Namanya Desa Gunci, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Ya, saya dilahirkan dari keluarga sederhana, diberi nama Jamaluddin. Tepatnya pada tahun 1982 di Desa Gunci. Mungkin tahun-tahun itu tahun-tahun menegangkan bagi masyarakat Aceh. Karena di tahun 76 sudah mulai kondisi tidak begitu kondusif dengan kondisi yang ada. Dalam perjalanan panjang seperti biasalah anak-anak di desa, kehidupan membantu orang tua untuk mencari nafkah hidup. Tidak ada yang istimewa dalam kehidupan pada fase-fase itu. Kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi keamanan, tidak ada yang bisa diistimewakan. Beda dengan anak-anak lain yang lahir di pusat kota. Dia begitu berumur 2 tahun, 3 tahun, dia sudah di playgroup, sudah di TK. Ya syukur, saya tetap merasa syukur kepada Allah di mana saya di umur 7 tahun bisa menduduk di bangku sekolah dasar. Namun saya tidak menduduk di playgroup dan TK. Dalam perjalanan panjang pendidikan di desa tersebut, di Desa Gunci, lalu melanjutkan ke SMP, di mana itu jauh harus saya tempuh setiap pagi 4 km menuju sekolah. Di mana? Di desa, di Sawang, Kecamatan Sawang. Berarti 4 kilo dari rumah Dari ke rumah, sekolah. ya. Dengan sepeda? Kadang kita jalan kaki, kadang bersepeda. Perjalanan itu panjang. Saya mengakhiri sekolah itu di kelas 2 SMP. Lalu saya pindah. Ada namanya SMP Negeri 2 Sawang. Letaknya di desa Gampung Tengah. Gampung Tengah itu dekat dengan pesantren di mana saya mengenyam pendidikan agama. Namanya Nurul Ulum Diniyah Islamiyah. Berapa tahun di pesantren? Saya pesantren 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Di malam hari saya di malam mengaji. Setelah pulang sekolah di siang hari juga mengaji. Setengah hari saya bersekolah. Pagi bersekolah. Itu berjalan kaki juga. Radiusnya lebih kurang 2 km dari pesantren ke sekolah. Nah, itu saya nikmati. Saya selesaikan pendidikan itu, saya laksanakan pendidikan agama dan sekolah sampai selesai. Gitu. Nah, selesai dari situ
kondisi setahun 99 itu kondisinya tidak begitu Kondusif. kondusif. Karena kenapa? Itu baru selesai reformasi Indonesia ini. Reformasi Indonesia di Aceh tumbuh ideologi kebangsaan yang baru di luar Pancasila, namanya ideologi Aceh Merdeka. Mulai merayap kepikiran, kepandangan, situasi itu secara alamiah kita terpengaruh dan kita menarik, kita cernakan dengan ideologi-ideologi yang muncul itu, sehingga kita mempelajari satu demi satu bab tentang ideologi itu sambil melanjutkan pendidikan SMA. SMA di mana? Saya di SMA di Tambun itu Perungkuku, SMA PGRI. Sekolah bekerja. Bekerja di mana? Ada beberapa tempat di situ. Kebetulan saya ada waktu itu sedikit ada skill, saya membantu teman di tempat fotokopi. Malamnya juga saya bekerja sebagai tukang ketik. Ada beberapa tempat khusus rental dulu ya. Rental. Tidak sehebat sekarang. Ya, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA saya masih sekolah secara normal. Tapi di kelas 3 SMA saya sudah masuk dalam ideologi Gerakan Aceh Merdeka secara penuh. Dan saya sudah mulai mengikuti pelatihan militer. Di mana? Di Sawang. Sawang itu tahun 2000, tahun 2001. Karena di akhir waktu itu. Camp militer itu berada di desa Lokuyun. Antara Lokuyun dengan Pandai Jala. Ada satu camp. Yang menariknya begini. Camp itu bukan merekrut waktu itu, tapi dia membuka kesempatan putra-putri Aceh terbaik untuk mendaftar diri sebagai militer Gerakan Aceh Merdeka. Dan Pak Jamal mendaftarkan diri. Lalu saya didoktrin di situ selama 6 bulan. Dan itu meninggalkan sekolah SMA. Meninggalkan 6 bulan. Sama sekali meninggalkan. 6 bulan itu. Nah, setelah selesai pendidikan militer dan ideologi di camp tersebut, saya kembali lagi ke bangku sekolah karena tidak langsung dikirim ke camp militer. Karena setelah kita dididik di situ, kita kembali ke desa masing-masing, memberi penerangan kepada masyarakat lainnya tentang Aceh Merdeka. Lalu dalam perjalanan itu juga kita sekali nanti sebulan sekali ada jatah piket, kita dikirim ke camp-camp militer yang aktif. Misalnya ada di Sago itu ada satu camp khusus, camp militer. Nanti kita piket di situ sebulan sekali selama 8 bulan gitu. Nah, setelah itu sekolah saya berjalan sambil sekolah gitu aja, tapi tidak efektif, lebih fokus ini. Saya bergabung dengan salah satu pasukan bom, namanya di bawah Wan Dedo di Sago Tengku di Lodrin dan Sokong. Aceh Utara Mas. Aceh Utara, Sokong. Dalam perjalanan itu saya terus di areal Tengku di Lodrin itu bergabung dengan pasukan yang sama yang saya sebut tadi. Di tahun 2002 masa JSC, saya beranjak ke Aceh Besar, Aceh Rayu. Itu udah selesai sekolah? Udah belum selesai tapi udah Eptanas. Tinggal di jadwalnya sudah belum selesai, tapi saya ada selesai. Tapi lama itu saya ke Aceh Rayu, berada di bawah komandоnya almarhum Tengku Nasir. Waktu itu beliau
keuangan daerah, keuangan wilayah, dan selanjutnya saya menetap di Sago 25 di Aceh Besar, Di mana? di Ujung Pancu. Ujung Pancu. Ya, langsung saya di bawah kepemimpinan Tengku Muharam, Panglima Wilayah, Muharram yang sekarang Bupati. Bupati terpilih. Ya. Dalam perjalanan itu banyak historis yang mau kita ceritakan kalau mau kita ulas. Ya, itu menghabiskan waktu kita Iya. juga. Intinya kemudian setelah damai, ya, semua mantan kombatan juga kembali kepada NKRI dan Bang Jamal juga menjadi bagian daripada masyarakat sipil. Tapi ada satu yang menarik dari kisah-kisah Kombatan GAM. Di antara banyak kisah menarik itulah salah satunya kisah Bang Jamal. Bang Jamal punya skill melatih pelatihan militer di Aceh Utara, kemudian juga terlibat dalam gerakan Aceh Merdeka di Aceh Besar. Tapi begitu setelah damai, Bang Jamal saya dengar dan kita juga baca di media online itu adalah konsisten meneruskan pendidikan, termasuk menjadi sarjana, menjadi magister. Nah, apa yang kemudian menjadi motivasi Bang Jamal ketika setelah damai concern pada belajar? Konsisten itu menjadi barometer hidup saya dengan sesuatu hal. Saya apapun yang saya lakukan itu konsisten. Saya bergabung dengan Aceh Merdeka, dua pilihan. Bunuh atau terbunuh. Saya konsisten di situ. Sehingga saya tidak kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sebelum waktunya kita berhentikan perang demi kemanusiaan. Yep. Nah, yang kedua, saya masuk dunia pendidikan. Bagi saya, pada pikiran saya, harus menjadi seorang manusia berkualitas untuk menjadi kuantitas bagi orang banyak. Satu. Yang kedua, kalau mau kita bicarakan kemajuan satu negara, otomatis di situ ada kualitas intelektual yang memadai. Kenapa saya harus berkonsisten di situ di pendidikan? Saya berpikir gini. Tujuan saya di Aceh Merdeka mengangkat harkat dan martabat bangsa Aceh. Itu salah satu ideologi Aceh Merdeka. Bagaimana? Menurut saya, cara mengangkat harkat dan martabat bangsa, saya harus menyimbangi argumen-argumen saya dengan lawan bicara saya. Sehingga disitulah satu kualitas. Argumen bermutu, maka saya punya kualitas. Saya bagian daripada Aceh. Saya bagian daripada satu bangsa. Kualitas itu harus saya jaga. Nah, selanjutnya, saya sampai hari ini masih berkonsisten karena cita-cita saya harus jadi profesor. Di umur saya 50 saya harus jadi profesor. Sekarang sudah master di bidang notaris. Saya dua master saya. Apa Saya saja? S1 Ekonomi Universitas Setiabudi Medan. Yang kedua saya Magister Manajemen Di? Universitas Syah Kuala. Oke. Selesai 2018. Dan saya S1 Hukum Muamalat Di mana? di Bandung. Sekolah Tinggi Agama Islam Salsabili di Kota Bandung. Selesai. Lalu saya melanjutkan di Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, prodi MKN. Notaris. Notaris. Sudah buka notaris belum? Belum. Itu persiapan Setelah BLA sendi ekonomi. Oke. Ya. Dan sekarang sudah S3 atau belum? Saya sekarang menunggu proses dibukanya penerimaan S3 ilmu hukum. Oke. S3 ilmu ekonomi saya DO-kan dia, bukan dia DO saya DO-kan dia. Ya.
Oke. Kenapa saya combine itu? Itu yang perlu saya ceritakan sedikit. Saya bukan nggak ada kerjaan sehingga saya mengambil ikan. Yang saya butuhkan bukan gelar kedua-dua itu. Yang saya mau lihat di mana? Saya mau lihat bagaimana ekonomi of law ini yang keseimbangan. Sekarang ya sama-sama kita lihat lah. Negara kita, Pak Mukhlis sehebat apapun riset tentang ekonomi, selama hukum tidak membolehkan, nggak boleh laksanakan dalam kebutuhan negara kan. Nah, makanya kenapa saya mau komen? Saya mau lihat bagaimana sih metodologi ekonomi, bagaimana sih metodologi hukum. Jadi bagi saya ini ekonomi of law ini sangat dibutuhkan untuk mengembang satu bangsa. Secerdas apapun kita tentang ekonomi, hukum tidak matching nggak bisa. Disitulah saya mau lihat bagaimana membangun satu negara ini ekonomi of law. Dan hari ini Bang Jamal dengan kemampuan akademik yang Bang Jamal miliki, Bang Jamal merasa nggak bahwa masyarakat telah menerima kontribusi Bang Jamal? Karena kita tidak buat barometer dan kita tidak khusus ini gini. Saya tidak membicarakan mereka menerima, tapi saya pernah berbuat. Saya pernah berbuat di saat 2006 baru damai. Saya sambil berkuliah, seluruh mantan kombatan GAM, seluruh pelaku perang di Aceh yang cacat karena perang, itu saya felisitasi dari 2006 sampai 2009 untuk pengobatan mereka di rumah sakit yang ada di Indonesia. Apakah itu mereka menerima dari kontribusinya? Wallahu a'lam bishawab. Karena saya tidak mengharap betul. itu ada. Mengakui. Yang penting saya bekerja melakukan sesuatu hal itu yang penting bermanfaat bagi manusia lainnya. Saya mau permudahkan orang lain. Insya Allah mempermudahkan jalan saya. Itu bagian pada makna hidup. Ya. Bang Jamal, yang poin penting juga, Bang Jamal sekarang sebagai ketua BRA, tapi jauh sebelum itu saya mau pastikan, Bang Jamal sebagai seorang mantan kombatan, lalu melakukan reintegrasi terlibat dalam menjadi masyarakat sipil, kemudian juga terlibat dalam masyarakat akademis. Apa yang Bang Jamal bisa ceritakan bagaimana pengalaman pribadi Bang Jamal melakukan reintegrasi personal menjadi masyarakat akademis dan masyarakat sipil? Semua itu ada pada common sense-nya kita. Bagaimana cara berpikir, bagaimana cara bertindak, bagaimana cara pemanfaatan hidup. Karena begini, ini yang harus dipahami. Hidup dalam perang, kematian itu barang pasti. Hidup setelah perang, Allah memberi jalan untuk memberi kehidupan, kebaikan terhadap orang lain. Itu konsepnya di saya. Saya anggap Allah menyelamatkan 2 kali saya dari tsunami di bibir pantai. Dalam perang beberapa kali kontak tembak yang secara akal sehat nggak akan selamat, tapi Allah berkehendak lain. Yang pertama yang paling saya ingat itu di saat salat asar di jalur kebetulan saya ditetapkan di situ menjaga jalan, tapi saya harus salat pada jam asar itu sudah hampir masuk dalam waktu maghrib, jadi saya harus mengejar salat asar. Saya pantau dari jauh tidak ada kelihatan apapun. Tapi di saat saya takbir pertama, rukuk pertama, bangun dari rukuk utama, di saat saya berdiri mengucapkan Allahu Akbar. Dengan seksama dalam jarak 5 meter lebih kurang, moncong senapan menuju ke dahi saya dan pelatuknya siap tembak dan ditembak. Peluru itu tidak meledak di depan saya sehingga saya farak dari salat itu mengambil senjata, di itulah kontak tembak.
akal sehat itu tidak pernah selamat. Dan yang bidik kita itu juga tentara terlatih, militer terlatih dia. Dengan dia senyap, sekian kilometer dia senyap mencari camp kita, tidak pernah kita tahu dia sudah ngendap di situ. Itu orang-orang terlatih juga. Hanya Allah yang menyelamatkan kita itu. Disitulah saya mengambil mati dalam perang itu barang pasti. Ya. Tapi Allah memberi hidup Jalan. setelah perang, itulah perbaikan hidup untuk kemanfaatan bagi orang lain. Apa kemudian yang Bang Jamal syukuri dari proses damai dan hari ini sudah hampir 20 perdamaian, khusus pengalaman spiritual Bang Jamal? Banyak. Yang pertama mungkin bisa kita rasakan keseluruhannya. Di bawah tahun 2000, identitas Aceh ini hampir hilang. Itu satu. Tapi sekarang kan nyaris hilang juga identitas. Nanti kita masukkan di sini. Syariat Islam di Aceh hampir tidak tersentuh pada saat itu. Perang itu baik tidak, karena di mana ada peperangan itu ada kejahatan kemanusiaan dunia manapun. Ya, ya. Nah, tapi hidup setelah perang, manfaat yang kita ambil yang pertama banyak tokoh-tokoh Aceh, banyak juga teman-teman di Aceh yang mengetahui pada identitas dirinya sendiri. Ya. Yang kedua, perkembangan Aceh di bawah tahun 2000 sampai hari ini jauh berbeda sekarang. Secara ekonomi, secara finansial, secara pendidikan, secara kultur tumbuh yang nggak pernah kita lihat. Kultur ini hampir hilang, kita muncul kembali hilang. Dulu mungkin di bawah tahun 2000 atau di tahun-tahun 2000 itu di luar Aceh saja, mie Aceh aja tidak ada lagi yang tulis mie Aceh. Ya. Atau logo-logo pintu Aceh di baju-baju luar Aceh nggak ada lagi. Tapi alhamdulillah hari ini di sudut ibu kota sudah terpampang banyak tentang kultur Aceh. Nah, memang kita harus bawa ke modern, tapi kultur itu jangan dihilang. Itu kalau menurut saya itu satu hal yang terpenting dan bisa kita selamatkan. Dengan kondisi Aceh pada masa itu, kultur dan harga diri Aceh itu terselamatkan. Itu satu. Yang kedua, ada hasil-hasil alam Aceh yang secara regulasi, secara euro tidak pernah lahir. Hari ini lahir. Masalah pengelola di Aceh bagaimana itu bab yang selanjutnya. Nah, tapi ada juga diberi kewenangan-kewenangan secara khusus untuk Aceh. Namun dalam perjuangan kami, tujuan kami adalah berdiri sendiri Aceh ini. Tapi apa boleh buat demi kemanusiaan, maka perang itu harus dihentikan. Itu satu titik kliknya, kita harus berhenti di situ. Ya. Bukan ideologi, tapi demi kemanusiaan perang harus dihentikan. Kita hentikan semua itu. Kembali selanjutnya kepada konteks pendidikan tadi kan, saya banyak temukan dalam pendidikan itu makna daripada kehidupan setelah perang. Dan saya harus bersyukur kepada pencetus ideologi Gerakan Aceh Merdeka. Mungkin kalau tanpa ada ideologi Gerakan Aceh Merdeka, saya nggak ketemu Pak Mukhlisuddin hari ini. Sedap, ya. Tanpa kita ketemu pun warung kopi waktu itu. Nah, tanpa ada ideologi Aceh Merdeka, saya tidak mengenal Amerika itu bagaimana. Ya. Tanpa ada ideologi Aceh Merdeka, saya tidak mengenal universitas itu yang bagaimana. Saya tidak mengenal yang mana Euro, yang mana Lek, yang mana Liga. Ya, maka seluruh jiwa dan raga saya harus bersyukur terhadap para tokoh-tokoh GAM yang sudah membuka mata saya, membuka pikiran saya, mencari jati diri saya sendiri. Itu tidak bisa saya lupakan. Nah, dalam hal-hal seperti ini, bagi diri saya, ini banyak sekali yang saya dapatkan dari ideologi ini. Ya. Tapi itu dulu. Kalau sekarang jelas NKRI dan Pancasila. Itu jelas. Kan ada kita kan bilang tadi, demi kemanusiaan perang itu dihentikan. Kita hentikan. Ya, kita sepakat. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh para sesepuh dan kita bilang tadi ada euronya,
Apa yang disebutkan dalam undang-undang? Menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, bermartabat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Clear. Itu hal yang mutlak. Clear and clear. Nggak ada perdebatan lagi. Nggak ada perdebatan. Tapi ini koma semua harus dipahami. Titiknya apa? Ya. Ini koma semua, nggak ada yang titik. Titiknya di mana? Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Titik. Titik. Tadi nggak ada lagi perdebatan. Nggak ada perdebatan. Pak Jamal ini apakah ideologinya murni Pancasila atau tidak? Nggak ada Ini lagi. nggak boleh berbagai lagi. Karena Karena sudah clear. jelas. Karena yang tadi yang perlu kita kerjakan kan menyelesaikan konflik secara damai. Ya. Itu perintah undang-undang. Ya. Seseorang penyelenggara negara tidak melaksanakan perintah undang-undang, maka dia melakukan kejahatan terhadap perintah undang-undang. Ya. Dalam asas hukum harus dipahami. Yang kedua, dia disuruh menyelesaikan konflik. Undang-undang menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Ya. Semua lini. Jangan terjadi konflik lagi. Bagaimana cara menyelesaikan? Secara bermartabat. Ya. Bermartabat itu barometernya mana? Kita punya kultur sendiri. Kita punya orang Aceh punya harkat dan martabatnya sendiri. Ya. Nah, kalau kita lihat di undang-undang ini kan yang bermartabat, berarti ada level martabatnya orang Aceh level mana sih? Ya. Kita harus selesaikan itu. Dalam bingkai apa? Dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Clear ya. Clear, nggak ada perdebatan. Cuman yang koma-koma tadi harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan oleh penyelenggara negara, maka itu kejahatan terhadap negara. Ya. Hari ini ke pundak siapa diperintahkan? Ke pundak saya oleh undang-undang. Salah satunya. Salah Oke, satunya. kalau gitu saya kasih koma dulu sedikit Pak Jamal. Jadi kalau kita lihat realitas sekarang dengan damai MOU Helsinki yang hampir mau 20 tahun. Tapi kita punya beragam problem sosial dan politik. Mulai dari isu pendidikan, isu kesehatan, stunting, isu kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Dan seterusnya banyak sekali masalah-masalah yang dulunya sepertinya nggak muncul sedahsyat masalah sekarang. Ya, kalau kita identifikasi ada banyak masalah. Kira-kira Pak Jamal, ini siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau saya gini, siapa pemegang leading sektor? Gubernur sebagai pemegang leading sektor secara luas. Di bawah gubernur itu ada teknik. Contoh, salah satu. Kita bicarakan tentang pendidikan pertama kan. Nah, ini pertanyaan saya kepada host. Coba dijawab secara seksama. Kembali bertanya. Saya ambil waktu hostnya saya ambil sedikit. Ada nggak satu aturan atau satu regulasi afirmasi tentang pendidikan khusus budaya Aceh? Ya. Dan kurikulum Aceh. Ya. Ini sama-sama kita lihat. Ya. Kemudian muncul pertanyaan misalnya gini, Pak. Kira kita sudah hidup di Aceh kalau saya 44 tahun, 43 lebih lah. Apa yang anak-anak kita, ya, anak saya mungkin udah kelas 2 SMA, apa yang dapat dia banggakan terhadap kehidupan dia Aceh hari ini? Kan nyaris semua. Kemarin ada rilis HIV juga tinggi di Aceh. Kita bersanan Islam, tapi LGBT juga dahsyat. Maksud saya Bang Jamal, dengan beragam masalah ini, apakah Mualim misalnya, Dik Fat dan Bang Jamal juga dengan konsep tokoh perdamaian ini, bagaimana kemudian strategi dan kolaborasi untuk mereduksi masalah-masalah dahsyat ini? Jalan keluar hanya satu. Apa itu? Sapukeun sapu bakat sang sinesam doa. Oke, bahasa Indonesia ya. Ya. Begini. Kolaborasi intinya. Kolaborasi. Begini. Masa jual visi misi ke rakyat sudah selesai. Rakyat sudah memilih. Negara sudah memutuskan. Clear and clear. Stop di situ. Sekarang masa kita membangun. Sepakat. Ya. Bagaimana kita membangun Aceh ke depan? Bagaimana konsumel kita berpikir dalam pikiran-pikiran bawah sadar dan dalam pikiran sadar itu Aceh ini bawa kemana? Apakah kita semua pemangku kepentingan ini kita biarkan anak cucu kita ke depan seperti hari ini? Betul. Saya tidak bisa menyalahkan
sebagai seorang gubernur. Ya. Di situ ada teknis. Ya. Misalnya, bila ke depan reintegrasi itu tidak selesai, saya harus bertanggung jawab kepada negara. Dan juga kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kenapa? Saya diberi amanat oleh undang-undang untuk menyelesaikan itu. Apakah saya menghabiskan waktu dalam tidur saya pagi? Atau saya menghabiskan waktu dalam roadshow saya? Saya nggak bilang dulu ke orang lain dulu. Ya. Ke saya, hari ini undang-undang mengamanatkan saya menyelesaikan konflik secara bermartabat, berkepanjangan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, bagaimana saya mencari penyelesaian itu? Saya harus mencari skema-skema yang ada dan menambah skema-skema baru untuk menyelesaikan itu. Sama, kita bicara pendidikan. Negara menghadirkan lembaga MA ya, Majelis MPA, MPA, Majelis sorry, MPA, Majelis Pendidikan Aceh. Selama berdirinya Majelis Pendidikan Aceh ini, berapa banyak lahir kurikulum? Itu yang perlu kita tanyakan. Ya, sama seperti saya bilang tadi, selama berdiri BRA itu berapa banyak diselesaikan? Ya. Ya. Saya harus bertanggung jawab. Ini 40 hari saya di BRA. Di masa berakhir saya harus bertanggung jawabkan kerja saya selama sekian tahun. Saya harus gentleman. Ya. Di situ di kerjaan saya ada tanggung jawab saya terhadap mantan kombatan, pelaku perang di Aceh. Ya. Di situ ada tanggung jawab saya terhadap Tapol. Di situ ada tanggung jawab saya kepada masyarakat konflik yang bisa menunjukkan kerugian yang nyata. Perintah undang-undang. Nah, saya ini maukah menjadi orang melakukan kejahatan terhadap undang-undang? Ataukah saya mau menjadi orang yang melaksanakan perintah undang-undang menjadi keselamatkan bangsa dan negara ini? Karena rakyat, seluruh rakyat Aceh, masyarakat korban konflik, Napol, mantan kombatan, ini adalah rakyat yang harus diselamatkan oleh undang-undang dan oleh penyelenggara negara. Bila yang diberi kewenangan saya 3 komponen tidak bisa saya selamatkan, maka saya gagal dalam hal ini. Oke, saya cut di situ Pak Jamal. Sekarang posisi memang sudah 40 hari menjadi kepala Badan Reintegrasi Aceh, BRA. Kita tahu bersama bahwa BRA itu enggak baik-baik saja Pak Jamal. Ada banyak masalah yang kemudian sampai dengan hukum, dan kita enggak bahas itu. Kita bahas bagaimana BRA ke depan. Kita bahas bagaimana reintegrasi itu betul-betul punya endingnya. Ya. Kemudian kita bahas bagaimana masyarakat sejahtera, terutama korban konflik. Nah, dalam posisi Bang Jamal sebagai kepala BRA, apa yang kemudian menjadi motivasi, ya, atau apa kemudian yang mendorong Bang Jamal menjadi kepala BRA? Dan apa program yang akan Bang Jamal lakukan? Yang mendorong saya mendorong saya menjadi kepala BRA itu adalah keinginan batin saya. Karena begini, saya pada gak salah saya di tanggal 5 Juni 5 Juni tahun 2000 saya bersumpah atas nama Allah akan menyelamatkan bangsa ini, dunia dan akhirat. Hari-hari sebelumnya saya belum mendapatkan kesempatan untuk ruang untuk menyelesaikan sumpah saya dengan Allah itu. Mungkin hari ini saya diberi kesempatan oleh Allah melalui tangan pimpinan saya, Mualim, mempercayai ke saya untuk melaksanakan ini. Lalu saya berkesempatan untuk melakukan perbaikan. Tantangan saya besar, bukan tidak besar tantangan. Tapi tantangan itu ibarat begini. Saya mencari tuna ke Laut Andaman. Tidak mungkin tidak ada gelombang di Laut Andamannya. Apalagi di jalur kapal lainnya pasti ada tantangan. Tantangan inilah yang saya butuh kolaborasi. Banyak teman, media, pemerintah lain, lembaga lainnya untuk mensinkronisasi, membantu itu, karena tadi di undang-undang juga diperintahkan kepada seluruh komponen bangsa, pemerintah daerah, lembaga eksotika lain untuk bersama-sama menyelesaikan konflik secara bermartabat
berkepanjangan dalam bingkai negara Republik Indonesia itu tertuang di bab 28 pasal 226. Nah, ini SKPA lain juga harus punya andil. Ya. Seperti hari ini saya mau launchingkan ada satu sistem Apa itu? namanya e-kinerja. Kinerja. Kinerja. Capaian kerja itu apa sih? Itu tujuannya. Karena di bawah saya ada 24 personil yang harus bekerja untuk Dan itu ASN. non ASN. Non ASN. Nah, non ASN 24 personil yang harus bekerja membantu saya menyelesaikan itu. Satu. Yang kedua, di samping saya ada namanya pejabat pemerintah, aparatur sipil negara yang mengelola uang negara. Itu ada 27 personil. Nah, dalam hal ini juga saya meluncing ke depan ini menggunakan namanya e-proposal. Apa itu e-proposal? Ada sistem bantuan yang diberikan sesuai perintah undang-undang. Itu kan mendapat mandat kekuatan Dapol masyarakat imbas konflik mendapat tanah yang layak 2 hektar per orang dan jaminan kehidupan yang layak. Nah, otomatis kita mengikut beberapa regulasi, berarti mereka harus si peserta ini, si penerima manfaat ini harus mengusulkan kebutuhan dia apa. Di Permendagri 27 mengatur teknis dan juknisnya. Nah, di situ saya harus memutar pikiran bagaimana ini supaya sinkronisasi dan tertata rapi. Sehingga saya luncurlah namanya e-proposal. Nah, dalam sistem e-proposal ini saya harus dapat dukungan dari banyak hal. Yang pertama kali Kominsa. Karena ada peraturan-peraturan yang mengatur setiap aplikasi pemerintah yang kita launchingkan harus tersinkronisasi dengan Kominsa. Dia Kominsa harus membantu kalau dia melihat itu adalah perintah undang-undang. Dia harus membantu kita. Nah, begitu juga sektor anggarannya. Kalau perencanaannya kita udah matangkan, gubernur, sekda, tim tapa, banggar, ini harus berpikir secara positif menyelesaikan ini. Jangan hanya melihat, oh ada sekian miliar, sudah jangan. Nah, kenapa? Tunjangan kerja ASN aja berapa miliar per tahun. Nah, istilah lebih menghayum dalam yang gubernur. Iya, betul. Banyak anggaran untuk operasional PNS dengan program. Kalau terlalu bertegak, saya berpikir gini, udah 2 tahun ini hentikan dana untuk tunjangan ASN, berikan ke Mandang Kebatan. Selama ini memang lebih banyak mana? Lebih banyak ASN-nya atau lebih ke program masyarakat? ASN-nya berapa? Coba coba lihat berapa banyak anggaran yang dihabiskan untuk ASN untuk BERA. Untuk BERA. BERA operasional aja cuma 35 miliar. Artinya Pak Jamal harus berpikir juga tata kelola birokrasi di BERA. Dan sudah Pak Jamal lakukan. Saya sedang melakukan itu. Dan saya tidak mungkin saya sodor ke Banggar itu hanya sepotong daging ayam untuk dimasak oleh Banggar tanpa ada bumbu. Ya. Saya udah nggak bisa cerna tuh. Ya. Saya otomatis di Banggar itu kan yang di situ memasak, bukan meracik lagi. Ada yang urusan kuali, ada yang urusan dapur itu, ada Kalau saya harus meracik dulu. Cabenya berapa banyak, bawangnya berapa banyak, mericanya berapa banyak, dagingnya berapa banyak, airnya berapa banyak. Ini saya pisah-pisahkan semua, saya sodorkan kepada pemerintah Aceh, kepada gubernur dalam hal ini, kepada sekda sebagai ketua tapa, kepada Banggar sebagai penyiap dapurnya. Nah, silakan dimasak, kami punya. Begitu dimasak, kembalikan kepada saya lagi, saya akan bagi kepada masyarakat yang kebutuhan ini tadi. Sejauh ini bagaimana dukungan dari DPRA dan TAPA? Secara informal
hampir semua sektor yang pernah saya temui mendukung sepenuhnya. Dan program-program yang kemudian Bang Jamal luncurkan ini sudah disampaikan juga kepada Mualim sebagai calon gubernur terpilih. Secara paparan kita udah secara informal kita udah sampaikan, dan beliau menitip pesan ke saya di saat beliau nitip amanan ini kepada saya. Selesaikan hak para mantan kombatan, hak Tapol, hak masyarakat konflik. Itu berulang kali beliau sampaikan kepada saya, termasuk Wali Nanggro menyampaikan berulang kali kepada saya itu. Dan itu tentu penyampaian itu harus mendapat dukungan juga dari SKPA lain. Oh pasti. Nah makanya saya bilang tadi, dimasak tidaknya dimasak, saya menghidangkan sesuai dengan menu yang yang akan dimasak. Nah, kalau saya tidak membuat menunya kepada mereka, jadi kalau ada asam asin itu kan bukan salah mereka juga. Ya. Otomatis saya kembali tadi kan, saya butuh database. Karena sistem pemerintah by name by address. Nah, tanpa ada, makanya tadi semua pelaksanaan ini ada tergantung pada database awal. Untuk saya bisa gunakan database ini, otomatis saya harus di-support oleh Kominsa. Karena ada undang-undang, ada aturan yang memerintahkan seluruh penggunaan aplikasi berbasis web ini pun harus di pemerintah Aceh harus mendapat rekomendasi dari Kominsa. Kominsa itu adalah dalam hal ini harus di depan mensupport BERA. Dia nggak boleh di belakang. Harus di depan. Harus di depan. Untuk apa? Untuk bisa hidup api nanti di masa ini. Iya. Sehebat pun saya racik di sini, kalau Kominsa tidak mengisi gas dalam tabung, orang ini nggak isi. Karena arahnya sekarang berarti semua. Semua. E-budgeting nasional, SIKD, Sistem Informasi Keuangan Daerah, SIKD, connecting ke Kementerian Keuangan, SIPD, connecting ke Kemendagri. Ada nggak program baru yang selain e-proposal dan e-kinerja ini yang kemudian Bang Jamal luncurkan untuk program-program baru di BRA? Program baru di BRA kita tidak bisa lari terlalu jauh karena ada beberapa undang-undang kita fokus pada posisi itu. Apa contohnya? Contohnya gini, ada promulgation yang memerintahkan kita di pasal 2.3.5, kalau nggak salah saya, pemerintah Republik Indonesia menyerahkan 2 hektar lahan kepada mantan kombatan, Tapol, masalah imbas konflik yang layak dan jaminan kehidupan bagi masyarakat korban konflik, Tapol, mantan kombatan. Nah, itu perintah undang-undang. Yang itu yang harus saya tarik itu dibawa untuk pelaksanaannya. Nah, skema bagaimana? Skema kita sepakati seperti saya bilang tadi. Kita racik bersama. Misalnya gini, ini untuk mantan kombatan ada sektor pertumbuhan ekonomi apa? Perikanan kah, pertanian kah, perkebunan kah? Yang penting kan sebagai ratu formula hukum tadi sudah memerintahkan. Yang berapa? Yang kedua, untuk Tapol yang mendapat menunjukkan dia sebagai Tapol juga mendapat hak yang sama. Untuk masyarakat korban konflik yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas sebagaimana perintah undang-undang juga mendapat hal yang sama. Nah, makanya kalau tadi untuk melaksanakan 3 komponen ini, kalau Kominsa tidak menyupport saya tidak bisa gunakan. Kenapa? Saya nggak memicingkan ada 2 sistem keuangan negara, SIKD dengan SIPD sudah semua. Saya masih manual. Dan itu mau Bang Jamal loncat. Kalau nggak bisa. Ini kan bicara keuangan negara kan punya sistem. Nah, kalau kita mau selesaikan ini, berarti harus lembaga-lembaga terkait, kemitraan saya harus membantu saya meloncat ke sini. Supaya tertib, rapi, dan terlaksana secara utuh. Selesai punya hak orang ini.
Karena kalau abang lihat, cobalah sekali ke desa, bagaimana kehidupan Mantang Kombatan. Ini maaf saya bilang, dia melakukan perang untuk mengharkat diri, harkat dan martabat dirinya Ya. dan bangsanya. Lalu kita dapat dana osos. Ya. Yang nikmati bukan mereka, bang. Yang nikmati, yang terstruktur sekarang, ASN berapa banyak tunjangannya dari dana osos tersebut. Tiap tahun ganti mobil baru, bang. Kabit Innovarebon, bang. Dari mana dana itu? Kita bilang dari pendapatan daerah. Selama mereka ASN ini bekerja secara berapa tahun, kita bilang lah 2006 sampai hari ini 20 tahun, menjelang 20 tahun. PAD-nya berapa, bang? Jadi Cukup nggak untuk beli Jadi itu? apa yang salah dengan perdamaian ini? Gak ada masalah. Common sense yang salah, bang. Cara bekerjanya yang masalah. Undang-undang sudah mengatur kesemuanya. Keikhlasan pada pelaksanaan penyelenggara negara. Yang mana hak, yang mana kewajiban, ini yang nggak ditentukan. Artinya memang reformasi birokrasi terutama di level gubernur dan seterusnya itu harus dilakukan. Harus. Kenapa? Kalau saya melihat ruang aturan itu, undang-undang memberi ruang keseluruhannya. Cuma begitu ruang undang-undang diberikan, dimanfaatkan untuk kebutuhan dirinya dulu. Abang begini, Pak, datang aja kantor BRA sekali, layak nggak? Tidak ada kantor pemerintah Aceh yang selayak kantor BRA. Saya bilang nggak layak karena kami sudah tempati itu. Rumahku adalah istanaku. Tidak. Tapi kemudian apa tantangan menjadi ketua BRA sekarang? Banyak tantangan itu saya nikmati, bang. Masyarakat di desa datang ke saya dengan bermacam cara. Kenapa? Saya nggak menyalahkan mereka datang, bang. Mereka nutup hak ke saya, welcome. Saya diperintahkan oleh undang-undang untuk menyelesaikan mereka. Saya nggak boleh lari dari mereka. Tapi sudah 20 tahun, apakah belum selesai? Waktu 20 tahun, output 0 tahun. Kalau kita ibaratkan, kalau misalnya kelahiran seorang anak tahun Besar. 2006 itu sudah kuliah, Bang. Sudah kuliah, benar. Masa sudah hampir selesai. Output pelaksanaan itu apakah sudah selesai? Atau pemerataan barangkali. Pemerataan ya. Cuman karena gini, kita boleh lihat di BRA itu berapa banyak sih yang dapat. Ya. Ini saya bilang, saya close di luar saya kedua BRA. Saya Mantang Kombatan. Ya. Kalau menurut abang, layak nggak saya dapat biaya pendidikan dari pemerintah atau dari BRA untuk melanjutkan pendidikan saya? Sangat layak. Layak. Sampai hari ini 0,00% saya dapatkan itu. Abang kuliah sekarang dapat master 2 biji itu nggak ada beasiswa? Sendiri saya nyangkul, bang. Nyangkul di sawah, dapat hasil padi saya bayar SPP. Saya usul pemerintah, bang. Oke, I know. Yang mau saya bilang, bagaimana kita memperbaiki common sense-nya, bagaimana kita memperbaiki neuron manusia ini tanpa ada mengiringi sesuatu. Okay. Saya kemarin ke Amerika, short course, bang. Berapa tahun? Berapa bulan? 6 bulan. 0 rupiah bang dapat dari pemerintah Aceh, bang. 0 rupiah. Saya Siapa juga support? 50% saya support diri sendiri, 50% disupport dari Filipina Foundation. Okay. Bang, bukan negara ini. Kita butuh duit 500 juta untuk resolusi konflik. Kita pendidikan resolusi konflik. Siapa mau disalahkan? Oke. Kita closing di situ, Bang Jamal. Itu tanda supaya kita harus saling berbagi juga di Sago TV. Terakhir, Bang Jamal. Close statement. Closingnya, pesan dan pesan gini. Yang pertama, saya pesan kepada seluruh pemangku kepentingan di Aceh. Mari kita sama-sama melaksanakan perintah undang-undang. Oke. Dalam hal penyelesaian konflik secara bermartabat, jangka panjang, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Semua pemangku kepentingan kekuasaan di Aceh. Satu. Yang kedua, saya minta kepada pemangku kekuasaan,
kekhususan Aceh. Dan itu kawan saya sendiri. Ya. Kekuasaan Aceh. Kekhususan Aceh. MPA, MPD, PRA, Badan Daya, Wali Nanggro, apalagi yang khususan ini, Baitul Mal. Kita membangun Aceh ke depan dengan kultur dan keintelektual lokal tapi go internasional. Aceh bagian daripada Republik Indonesia. Aceh beri ruang untuk mengatur dirinya sendiri. 2, satu lagi. Saya minta kepada akademik di Aceh, kalau mau selesaikan konflik berkepanjangan, ini ruang akademik, ruang yang paling berkompeten untuk menyelesaikan itu. Jangan takut ada perdebatan argumen, tapi takutlah ada perdebatan sentimen karena itu bisa merusak batas teritorial negara. Argumen tidak merusak sebuah negara, sentimen akan merusak sebuah negara. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jamal telah hadir di Sagau TV dan telah berbagi banyak hal. Tapi by the way saya mau memberikan buku baru. Oke. Jadi ini buku yang ditulis oleh 12 para peneliti, para akademisi, para pekerja kemanusiaan yang menulis sebuah buku Aceh 2025 tantangan masyarakat sipil Aceh. Di buku ini saya serahkan ke Abang. Tapi sebelum saya akhiri, itu panggilan di lapangan kok cip-cim apa tuh? Itu ada historis sedikit. Ada historisnya. Nanti kita cerita di podcast berikutnya. Terima kasih Bang Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.